tujuan pembelajaran, mampu menjelaskan kebijakan-kebijakan pada masa penjajah, menelaah pengaruh berbagai kebijakan penjajah bagi bangsa Indonesia. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang seperti geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Indikator mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Perang Aceh. Kronologi Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon-pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi sel-sel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin banyak, dan keuangan terus terkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snok Bahasa, Sejarah, dan Sosial Islam. Ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snok Hugronje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hugronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan Ule Balang atau bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan Ule Balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil. Banyak Ule Balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para Ule Balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Ikut bersama dengan Kohler itu ada lebih dari 2.000 orang dan berhadapan dengan 3.000 pasukan Aceh. Kalau misalnya ada sebuah kepercayaan yang diberikan akhirnya dikhianati, itu ditamsilkan ibarat seperti panglima timbang. Tokoh perlawanan rakyat Aceh ada beberapa. Yang pertama yaitu Teuku Umar. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada 1899. Pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Yang kedua adalah Muhammad Daud Syah. Muhammad Daud Syah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia pada tahun 1939. Muhammad Daud Syah merupakan Sultan Aceh terakhir yang berdaulat. Dia memimpin kerajaan Aceh Darussalam saat perang berkecamuk. Sebagian besar uangnya habis dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Aceh. Meski tubuhnya ditawan, ia tidak pernah mau melepaskan tanah airnya ke penjajah. Yang ketiga ada Teuku Panglima Polem. Setelah diangkat menjadi Panglima Polem 9 pada Januari 1891, ia dianugerahi gelar Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Wazirul Azmi. Perjuangannya telah mengundang banyak simpatik dan dukungan. Di antara barisan pendukungnya ialah para ulama Aceh saat itu. Selain itu, juga mendapatkan dukungan penuh dari Teungku Muhammad Amin dan Teungku Beb. Yang keempat ada Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien adalah tokoh pemimpin perempuan yang kemudian diasingkan di Sumedang. Cut Nyak-Dien memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya.
Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Medan, Belanda daerah sudah Aceh. terbiasa berperang. Yang kelima, Cut Mutia. Sama dengan Cut Nyak Cut Mutia yang merupakan pahlawan perempuan turut mempertaruhkan nyawanya demi mengusir penjajah Belanda. Semasa hidup, Cut Mutia dikenal sebagai ahli pengatur strategi pertempuran. Salah satu taktik yang pernah ia gunakan adalah taktik serang dan mundur, serta menggunakan prajurit memata-matai gerak-gerik pasukan lawan. Meski sempat dibujuk untuk menyerah, Cut Mutia tetap memilih berperang.